Ada orang yang dawam wudu, wiridnya wudu. Ada orang yang dawam puasa Senin Kemis, maka wiridnya adalah puasa Senin Kemis. Orang yang wirid setiap malam tidak pernah putus sholat tahajud, kemudian Allah beri penglihatan atas dirinya berupa bisa melihat bangsa jin atau bisa melihat alam lain. Nah, ini adalah warid. Makanya yang tadi sebutkan ini lebih dihususkan kepada orang salik yang tidak memiliki guru. Tapi resikonya gede. Makanya kita sering lihat nih, ada orang yang kadang-kadang dia kelihatan jalan, bertahun-tahun kerjaannya jalan aja. Ada yang punya kenalan di loji sana, beliau itu sekarang sudah 43 tahun. Di gunung, nggak mau dia berbaur dengan masyarakat di bawah. Nah itu teh hal yang Allah berikan kepada orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hdina wa barakatuh mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh mu'jizatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala jasadi jamaah majlis Allah. Ikhwanul muslimin muslimat fi Palestin bi barakati wa mufran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatul ahwali. Kita masuk ke hikmah yang 9. Beragamnya amal itu disebabkan oleh warid yang datang pada ahwal-ahwal hamba. Hikmah ini ditunjukkan kepada para salik atau orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, terkhusus kepada mereka yang belum memiliki guru mursyid atau guru rohani. Waridatil ahwal. Warid itu artinya pemberian atau anugerah. Allah memberikan warid kepada orang yang wirid. Wirid itu suatu amalan yang diamalkan dengan kontinu. Orang yang gemar sedekah
setiap hari Jumat umpama, dan dia konsisten, continue, terus mengamalkan itu, maka wiridnya adalah sedekah. Orang yang tiap malam Jumat ngaji rutin seperti kita yang hadir di sini, wirid kita ya ini, ngaji malam Jumat. Ada orang yang dawam, wudu, wiridnya wudu. Ada orang yang dawam puasa Senin Kemis, maka wiridnya adalah puasa Senin Kemis. Kita orang Sunda terbiasa dengan bahasa wiridan dan memaknai wiridan itu duduk sila kemudian zikir. Oh, ustadna keur wiridan. Bukan itu. Etama keur zikir. La ilaha illallah. Nah, iya zikir. Wirid adalah amalan yang dilakukan terus menerus diistiqomahkan, maka itu dikatakan wirid. Ada ustadz kerjaannya ngajar, unggal peting ngajar, unggal poe ngajar, wiridna ngajar. Terus apa hubungannya wirid dengan warid? Warid itu adalah pemberian dari Allah berupa keistimewaan, hadiah, bonus. Makanya kita sering melihat atau mungkin kita di sini ada yang merasakan mengamalkan suatu amalan kontinu, kemudian Allah beri kita keistimewaan. Contoh, orang yang wirid setiap malam tidak pernah putus sholat tahajud, kemudian Allah beri penglihatan atas dirinya berupa bisa melihat bangsa jin atau bisa melihat alam lain. Nah, ini adalah warid. Para salik biasanya diberi warid oleh Allah berupa bisa melihat hati orang lain, bisa merasakan apa yang akan terjadi pada dirinya, bisa tahu apa yang akan terjadi besok, atau bisa melihat alam jin, bisa main ke tempat jin, atau mungkin orang datang bertamu, dia tahu apa maksud dan tujuan tamu tersebut sebelum tamu itu mengucapkan maksud dan tujuannya. Jadi sebelum diutarakan sudah tahu duluan. Itu warid, bonus dari Allah. Warid itu berupa anugerah. Warid adalah anugerah dari Allah, tapi juga bisa jadi petaka. Bisa jadi rantai yang membelenggu dirinya sehingga dia tidak lagi mampu meneruskan perjalanannya menuju Allah. Kenapa? Karena dia sudah senang, terpesona oleh warid yang Allah berikan atas dirinya. Makanya tesaeutik salik orang yang ingin menuju Allah endingnya jadi dukun, jadi paranormal. Ada banyak.
Sebab yang usul ke Allah, dia continue dalam wiridnya sehingga diberi warid ku Allah bisa ngobatan jelema gering. Batuk, pilek, pokona mah panyakit naon wae panu kutu air. Cager ku manehna. Soalnya yang nyandung hese, sebab enak heseun. Nah, ketika orang ini terlena dengan pemberian Allah tersebut, maka putuslah perjalanannya menuju Allah. Maka untuk para salik, hati-hati. Bila Allah memberimu kelebihan, bisa mengobati orang, baik medis maupun non medis, awas. Jangan pasang plang. Terima pengobatan tradisional, medis, non medis. Kalau sudah seperti itu, selesai sudah perjalanannya dan mustahil dia bisa sampai kepada Zat yang Maha Agung. Bisa naklukkeun jin. Nah, resep airna buka ieu tah tim pemburu jurig. Nah, karena banyak pasien, loba duit, mulai ya resep. Alhamdulillah, iya barokah. Ayeuna mah boga mobil anyar, imah ge alus, baheula mah urang ya Allah zaman di pondok meni hese hirup dahar saaya-aya, kadang dahar, kadang teu lobana mah teu dahar. Ayeuna mah alhamdulillah barokah, ieu barokah. Bisa nyageurkeun jelema nu kena santet, kena teluh, bisa ngarukiah, bisa naklukkeun jin. Akhirna jadi tim pemburu jurig. Nah, sabab ngahasilkeun duit mulai resep. Nah, di mana geus resep, geus selesai sudah perjalanannya. Oh, iya keur suluk teh geuning kok tiba-tiba bisa ngabekam. Jadi we tukang bekam, loba nu manggil. Cager bae deh, loba duit, kajian imah, meuli mobil. Tah, resep udah selesai. Maka tidak akan pernah sampai orang yang berjalan menuju Allah bila hatinya sudah berpaling kepada selain Allah. Warid itu pemberian dari Allah, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Kenapa Allah beri para salik atau orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah diberi warid? Karena Allah tahu manusia itu sifat jenuh. Manusia itu sifatnya jenuhan, bosenan. Maka ku Allah diberi hiburan. Naon tadi teh karunia berupa warid. Nah, engke manehna bisa set ulin ke alam malakut tah nyaho alam malakut ge eta teh warid. Resep we didinya. Maka di hadis qudsi disebutkan bahwa alam mulki ini adalah syaitan bagi orang alim. Alam malakut itu syaitan bagi orang arif. Alam jabarut adalah syaitan bagi orang-orang yang ingin sampai ke hadiratku, kata Allah. Naon maksudna ya alam dunia teh alam mulki, alam yang kita tempati sekarang ini adalah setan bagi orang alim. Sifat apa sifat setan itu? Menjauhkan manusia daripada menyembah Tuhannya. Sabab resep ke alam mulki ieu teh anu pinuh ku kaindahan fata morgana. Nah, ningali mobil alus mulai aya rasa resep.
ulin ka puncak. Masya Allah indah jasa ieu puncak. Sigana ngeuna ieu boga pila di Bogor ya. Mulai tak aya rasa hayang. Maka orang alim itu jangan sampai terpesona oleh keindahan dunia. Maka disebut alam mulki alam dunia ieu teh seton keur jelema alim. Ta amun jelema alim resep ka dunia geus ditong dituturkeun sebab manehna geus terjebak ku perangkap seton. Lain berarti temenang Ustadz Kiai boga imah megah. Bukan tidak boleh Ustadz Kiai ulama punya mobil mewah. Silahkan saja. Sah-sah saja selagi dihasilkan dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Tapi bila hatinya sudah mulai terpesona, senang dengan gemerlap duniawi yang fana, maka orang seperti ini sudah tidak layak untuk digurui. Bahkan untuk menjadi murid pun dia sudah tidak pantas. Kos kieu ngaji hikmah. Heuneg gana jantung. Lantas apa yang dimaksud Allah terkait dengan alam malakut itu setan bagi orang-orang arif. Orang yang sudah kenal Allah, bila dia senang, terpesona, terlena dengan alam malakut, maka sesungguhnya dia sudah terperdaya olehnya. Mual bisa nepi kana alam musyahadah. Senggeus. Mun teh mah di tingkatan arif bilah, paling tingkat dasar doang, arif anu ma'rifat af'al. Ieu teh naon ngaranna alam malakut ieu pinuh ku kaindahan. Pinuh ku perkara-perkara anu istimewa di jerona. Cek urang teh makan hebat amun jelema geus ulin ka alam malakut. Dulu ada ustad nanya ke Ang, kumaha carana, bagaimana caranya mengetahui bahwa seseorang itu wali? La ya'riful wali ilal wali. Sedang dalilnya jelas, tidak akan tahu wali kecuali wali. La ya'riful ilal jauhari ilal jauhari. Oh gampang tadi. Ustad ulin ke alam malakut. Nah di mana amprok jeung jelema di alam malakut? Nah berarti eta wali. Cara ulin ke alam malakutna kumaha Ang? Sia kudu jadi wali. Atuh teu jadi wali moal bisa. Atuh gitu-gitu kene. Atuh ho. Sabab wali-wali Allah mah dijaga ku Allah, ditutupan, dirahasiakeun. 3 perkara yang Allah sembunyikan dari manusia. Yang pertama, Allah sembunyikan murka di dalam maksiat. Maka jangan sekali-kali engkau menyepelekan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil, karena boleh jadi dalam maksiat itu tersimpan murkanya Allah. Binasalah kita. Naudzubillah. Kemudian Allah sembunyikan rahmat di dalam taat. Supaya kita tidak menyepelekan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi dalam kebaikan yang kita anggap kecil itu tersimpan rahmatnya Allah. Diriwayatkan ada seorang gadis pelacur. Ada seorang wanita katanya pelacur. Kemudian dia memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah selamatkan dia. Kenapa? Karena dalam hal ketaatan yang dianggap kecil itu tersimpan rahmatnya Allah.
Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, seorang ulama besar yang karyanya melebihi usianya. Artinya kalau kita hitung normal, karya Imam Ghazali itu dengan usianya nggak seimbang. Karya yang beliau ukir, yang beliau bangun itu minimal harus diselesaikan dalam waktu 200 tahun mungkin. Tapi beliau menempuhnya dalam waktu beberapa tahun. Itu saking Masya Allah, saking hebatnya. Dan ketika beliau ditanya, karena apa engkau masuk surga? Bukan karena ngarang kitab, bukan karena kesolehanku, bukan karena sholat malamku, bukan karena duhaku, bukan karena puasaku. Suatu ketika aku sedang mengarang kitab, aya lalir nempel, tek dina pangsina, minum, haus, diantep. Tah, iya wasilana. Memberi makan, memberi minum seekor lalat, itu bisa menghantarkan manusia ke dalam surga. Kenapa? Karena di situ tersimpan rahmatnya Allah. Maka kenapa Allah sembunyikan rahmat di dalam taat? Supaya kita tidak menyepelekan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Lagi jalan, kita lihat ada paku atau benda-benda yang membahayakan, ambil, buang. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan wali-wali Allah di antara manusia. Supaya kita waspada. Hati-hati dalam berucap dan bersikap. Karena boleh jadi yang kita hina, yang kita rendahkan itu adalah kekasih Allah. Bahaya Pak. Atuh saja lemah nu ngamusuhan wali maka cek Allah sarua jeung nabu genderang perang. Jeung sa perang nak jeung Gusti Allah. Kita perang dengan manusia, Israel jeung Palestina bisa ngungsi. Perang jeung Allah rek lumpat ka mana? Alam dunia nagen Allah. Nah, maka hati-hati. Nanti ini nyambung ke intisari daripada hikmah ini. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Takutnya ternyata orang tersebut wali Allah. Kecuali memang kita tahu orang ini memang tidak ada tanda-tanda kewalian. Ya masalahnya kan tanda walina ku Allah disumputkan oke. Ya intinya jangan suka berprasangka buruk kepada orang lain, menjelekkan orang lain. Kalau ternyata dia wali Allah maka celakalah kita. Karena Allah yang menabuh genderang perang atas mereka. Nah, balik lagi kepada kajian yang tadi tentang warid. Allah beri warid kepada orang-orang yang wirid. Adalah supaya mereka tidak jenuh dalam wiridnya. Tapi ternyata tidak sedikit juga orang yang justru terjerumus. Terpesona oleh warid yang dia dapat sehingga putuslah perjalanannya menuju Allah. Terus apa dengan ahwal hal yang diberikan oleh Allah kepada hamba? Jadi rentetanna kieu teh Gus. Di dia kan disebutkan bahwa warid teh buat dina wirid cek aang tadi. Amun ningali dina ieu mah bahwa beragamnya amal itu disebabkan oleh warid-warid yang Allah berikan.
atau beragamnya jenis amal-amal itu disebabkan oleh beragamnya warid-warid yang turun pada ahwal-ahwal hamba. Makanya yang tadi sebutkan ini lebih dihususkan kepada orang salik yang tidak memiliki guru. Tapi resikonya gede. Makanya kita sering lihat nih, ada orang yang kadang-kadang dia kelihatan jalan, bertahun-tahun kerjaannya jalan aja. Ada yang punya kenalan di loji sana, beliau itu sekarang sudah 43 tahun. Di gunung, nggak mau dia berbaur dengan masyarakat di bawah. Nah itu teh hal yang Allah berikan kepada orang tersebut. Hal naon sih ai hal teh kondisi hate. Hal itu kondisi hati yang Allah datangkan kepada seorang hamba. Contoh kia, ini disebabkan oleh pancara nur ilahiyah pada sifat Allah yang menyinari orang tersebut. Sehingga dia akan beramal seperti pancaran cahaya sifat yang Allah berikan kepada mereka. Contoh, dulu Eyang Sunan Kalijaga itu dermawannya luar biasa. Sampai apapun yang dia miliki dia bagikan kepada masyarakat. Bahkan harta orang tuanya pun diambil diberikan kepada orang-orang lemah. Nah, pada kondisi itu Eyang Sunan Kalijaga kerdatang hal. Artinya Allah memancarkan nur sifat rahmannya kepada beliau. Jelas tak? Ini kalau dikaji nuturkan kita puyeng kabeh ya. Bahasana memang rada iya Gus. Makanya ang coba disederhanakan kalimat per kalimahnya supaya dimengerti oleh semua. Bagian tersulit dalam mengkaji kitab Al-Hikam adalah menyederhanakan kalimat per kalimat supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan. Mun wali mah, kalau kita kemarin bercerita wali Allah yang di Murad itu, Allah hujamkan nur ilahiyah secara global. Nah kalau ini, orang salik yang tersinari oleh nur sifat Allah atas dirinya pada sifat-sifat tertentu. Contoh, Allah jelma iya, salik ya. Tadi yang Sunan Kalijaga, beliau itu hatinya tersinari oleh nur rohmannya Allah. Kasenter hatena ku cahaya rohmana Allah. Nah sehingga sifat rohmannya beliau itu luar biasa. Makanya yang Sunan Kalijaga itu diberi gelar Syekh Abdurrahman. Kenapa? Karena hatinya terpancar atau tersinari oleh sifat rahmannya Allah. Sehingga kedermawannya akan melebihi orang-orang biasa. Kalau kita punya uang 100.000, sedekah 10.000 itu udah hebat. Nah, kalau salik yang datang hal seperti ini, maka jangankan yang dia pegang uang, barang yang dia pakai itu bisa diberikan kepada orang lain. Nah sehingga amal nanti sedekah babagi aya deui jelema teu kaopan ngadengen sholawat nangis, asal mahalul qiyam nangis, taresepna ieu jelema teh sholawat besolawatan. Nah Allah keur ngadatangkeun hal kana kolbuna teh kos kitu. Didatangkan oleh Allah cintanya kepada Rasulullah.
Nah orang ini tersinari oleh cahaya cinta Allah kepada Rasulullah sehingga cinta nak Rasulullah itu luar biasa. Dulu ada zaman di RF Gus, jamaah, kebetulan sekarang orangnya ngaji juga. Itu tiap makhluknya nangis Gus ya. Nangisnya Pak kayak orang kesurupan. Jika jelema menang jatah BLT tapi dicokot RT. Teka bagian. Cujuritan, asal makhluk yom nangis kejar. Saya pikir ini orang Masya Allah kecintanya kepada Kangjeng Nabi luar biasa. Setelah diajak ngobrol ternyata masalahnya satu Gus. Selama ini dia belum bisa mengamalkan sunnah Rasul berupa nikah. Encan kawin. Asal makhluk ya mengingat ka Kangjeng Nabi kumaha mun ku Kangjeng Nabi ditanya cenah can kawinnya. Masyaallah. Nah, beragamnya amal itu disebabkan oleh ahwal-ahwal yang turun. Oleh warid yang turun pada ahwal-ahwal hamba. Nah, nanti kalau tidak dimengerti tanyakan saja. Karena kalau ngaji kami itu harus detail. Kalau tidak paham tanyakan. Mun teu kaharti kurang disimpulkan bahaya ya. Nah makanya kita lihat sok aya geuning Gus jelema teh geuningnya di gunung we nya. Aya nu di imah we embung berbaur. Ada orang yang Allah datangkan hal dengan rasa takutnya kepada Allah. Sieun we maksiat teh. Terus saking takutnya bermaksiat dengan perempuan, dia enggak mau ngelihat perempuan. Aya nu kitu eta. Makanya dia ujlah. Saking tidak mau melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena halnya seperti itu. Nah, bagi murid atau salik, orang yang meniti jalan menuju Allah yang tidak memiliki guru, maka boleh dia mengikuti rasanya atau hal yang datang pada dirinya. Biasana kieu ya, amun keur hayang sorangan-sorangan we jelema teh. Mun dibere datang hal tahajud, resepna tahajud. Jadi semalam suntuk itu dihabiskan waktunya untuk sholat tahajud dan sholat sunnah yang lainnya. Nah iya teh keur didatangkeun hal ku Allah karena sholat. Aya oge anu didatangkeun halna ku Allah aya sedekah we pagaweana. Nah aya oge anu ku Allah dibere halna teh resep kana dakwah we tama beurang peuting nu geloge di dakwahan. Memang kalau datang hal ya seperti itu. Hal ini pada pekerjaan atau amaliyah di luar fardu ain. Tamakana untuk para salik, untuk kita yang sedang meniti jalan menuju Allah, ya, kalau tidak punya guru rohani, maka ketika datang reteg rasa hayangna puasa. Di sini dulu ada orang yang berpuasa selama setahun penuh. Namanya Bang Erdi. Beliau puasa setahun penuh, setiap harinya puasa. Dulu beliau belum punya guru rohani. Setiap hari puasa. Setahun penuh, targetnya 3 tahun. Sebelum setahun itu selesai, Allah pertemukan dia dengan gurunya. Maka kata gurunya, selesaikan setahunmu ini, maka cukuplah berpuasa Senin Kemis. Nah, maka bagi kita, murid yang memiliki guru rohani, wajib mengikuti perintah guru daripada hal yang datang kepada kita. Contoh, orang boga guru ya, datang hal, datang rasa,
hayang kholwah, cek guru ulah, temenang tah. Tidak boleh. Maka bila dia tidak mengikuti perintah gurunya, di Nasara Didi disebutkan bahwa sarua manena sarua jeung megatkeun ikatan murid jeung guruna. Maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, kalau kita punya guru rohani, posisikan diri kita sebagai seperti mayit. Mayit itu arek di kumaha-kumaha ge kumaha nu hirup. Dibalikeun, dipandian, di bedong. Lain di bedong naon ngaranna? Di kapanan. Apa sarua di bedong di kapanan ngan peda di bedong maka orok. Nah mayit teh arek di kumaha-kumaha nu hirup bae. Arek diduruk sugan mau protes. Ya, mun urang ulin ka Toraja ka ditu ya, mayit teh disimpen di imah. Tas setahun 2 tahun kayak karak mulai pemakaman, tunda we tangkalan, tunda di gunung. Protes henteu. Ulin ka Bali, mayit didurukan, dibelem. Protes mayit henteu. Datang ke orang Islam, dikubur, protes henteu. Tsunami di Aceh, aya pemakaman massal, Pak kuburanna dihijikeun jeung nu lain protes henteu. Artina murid itu tidak boleh protes terhadap gurunya. Ini bukan kata, ini kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan memang aturannya seperti itu. Guru ruhani itu lebih memahami kondisi murid ketimbang murid terhadap dirinya sendiri. Makanya guru rohani itu Pak, mereka paham betul nih ahwal yang datang kepada muridnya, ya mereka itu paham. Ada yang memang Allah biarkan dia mengikuti ahwal itu, hal itu, ada yang memang dilarang. Nah kadang murid ini tidak paham, iya geuning kieu, mama kok ayeuna mah rasaan teh ngomong teh males teh, Allah keur ngadatangkeun hal ka maneh cicing. Nah kalau datang hal seperti itu geus cep tong loba omong, tong loba ngobrol, kurangan berbaur jeung jelema. Hal kitu teh ti Allah datangna kana perkara anu diridhoi ku Allah. Kumaha ngabedakeun ieu teh hal teh datang ti Allah apa ti seton? Gampang bae, tingali we sesuai itu jeung syariat Islam. Kalau sesuai dengan syariat Allah, maka itu datangnya dari Allah. Iya waktuna salat datang hal sare. Keke ieu aing rek salat Jumat ya. Ieu malah tunduh ya. Eueuh keur hal datang hal ya sare. Setan eta. Aya salik anu didatangkeun hal ku Allah teh sare we buya. Ye, sare bae. Kunaon? Ketika dia didatangkeun hal ku Allah, nyaho pengetahuan bahwa jelema sare mah henteu dihisab. Pagaweana hees we, ngan biasana aya masana. Datang hal seperti itu ada masanya, entah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada juga yang kekal dalam hal tersebut. Biasanya ya mah wali majdub. Nah sebatas itu dulu barangkali yang mau tanyakan. Enggak, pada para jamaah yang mau bertanya boleh. Kalau tidak ada kita lanjut. Oh ada.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guru abdi bade naros perahal puasa Senin Kemis. Sapartos nu guru di cadoskeun ka abdi santasna lebaran. Mangga anu bade puasa Senin Kemis dipersilahkan. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah tadi disinggung dalam hikmah ini, bahwa kalau kita mempunyai guru rohani, guru pembimbing, maka wajib bagi kita mengikuti setiap perintahnya. Kalau guru kita memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa Senin Kemis, maka jangan pernah sekali-sekali coba untuk meninggalkannya. Laksanakan Pak Haji. Nah, waktu itu bahasanya kenapa? Yang mau silahkan. Kenapa? Kalau bahasanya perintah untuk mulai saat ini, umpama mulai saat ini setiap jamaah Majelis Allah wajib melaksanakan puasa Senin Kemis. Tidak dilakukan, putus hubungan kita dengan nyamuk. Maka itu berarti bahwa kita sudah memutuskan ikatan kita dengan guru. Maka sejatinya Pak, tidak ada guru rohani yang memutuskan ikatan rohaninya, ikatan batinianya dengan muridnya. Sejatinya tidak ada. Tapi justru murid itulah yang memutuskan ikatan dirinya dengan gurunya sendiri dengan akhlaknya yang tidak baik terhadap gurunya. Mana tadi ayat perintah teu dilaksanakeun. Makanya ahli ruhani itu Pak, kenapa mereka tidak mau memiliki murid? Kalau ada ahli ruhani katanya, terus dia mencari murid kemana-mana, dikumpulkan murid saloba-lobana, di aku murid kabeh, ini pendusta. Ndak ada. Aang jadi saksi dunia akhirat, teu aya ahli ruhani, wali-wali Allah ngajen yangan murid. Dikumpulkan dia, ku jelema ya. Bae nasa jadi murid aing ya, murid khusus pokoknya mah, murid dunia akhirat. Nah, moal aya. Teu aya guru rohani itu yang memutuskan ikatan dia dengan muridnya kecuali muridnya sendiri. Nah, maka dalam kitab Hikam ini sangat ditekankan sami'na wa ata'na kita kepada guru. Guru yang membimbing kita kepada Allah. Nah, ini hikmah ini kalau kita pecah lagi, kalau kita perluas lagi kajiannya, ini nanti terbagi ke dalam 3. Ada orang awam. Orang awam itu adalah orang yang tidak memiliki keinginan untuk sampai kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Ngaji biasa ngaji. Sedekah. Tapi tidak ada keinginan dalam hatinya untuk sampai kepada Allah, itu adalah orang awam sekalipun kiai. Mun ngaji hikmah, kiai ahli ilmu jago kitab, teu boga hate hayang usul ka Allah disebut jelema awam. Nah, jelema awam mah wiridna ibadana nuturkeun sakumaha nu diajarkeun dina kitab atau dina Quran. Contoh kieu, Rasulullah teh beres sholat fardu maca tasbih subhanallah alhamdulillah nya tah 33 langsung tahlilna 100 la ilaha illallah tuturkeun eta keur jelema awam. Nah, makana
salik seperti ini, kalau sholat jamaah itu jangan mau jadi imam dan jangan disuruh jadi imam. Kumaha amun keur sholat set di sujud akhir teh dibere inget karena dosa ku Allah. Atuh istighfar we terus. Teu udang-udang. Aya oge anu begitu beres salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datang hal. Ingat ka Kangjeng Nabi, moal zikir sakumaha zikir jelema biasa umum. Sholawatan weh. Makanya orang-orang seperti ini, dia kalau sholat jamaah harus menghindari diri menjadi imam. Sekalipun bacana alus, bisi datang hal. Aya oge arif ya nu dimurod biasana. Lain ke nu dimurod doang sebenarnya mah. Kalangan arif bilah itu sama oge, aya oge datang hal. Nah maka dulu pernah ang bahas, Gus, kalau ada orang dimurod sekalipun dia wali, yang satunya salik, masih kukurusukan. Tapi nu penting bacaana bener. Tah, maka nu layak jadi imam teh lain wali anu dimurod. Tapi salik anu bacaana rapi. Kunaon? Amun nu ieu ngimaman, datang hal ayeuna keur sujud, inget ka dosa, geus lila hudangna teh 2 jam tilok hudang bah. Sujud weh. Aya jika jadian orang tersebut sholat pamajikana ayang sholat jamaah. Istri orang tersebut ayang sholat jamaah. Iya wallahu alam saur nama nu dimurod. Nah yang sholat jamaah pamajikana cek pamajikana sholat jamaah tu kali-kali. Rumah tangga jeung manehna ayang sholat jamaah ge meuni hese. Akhirna ayang geus sayu rek sholat. Nah begitu sujud datang hal inget ka dosa istighfar ayo ngagungguk ceurik. Atuh teh udang-udang pamajikana puyangeun lila teuing hudang. Akhirnya muparokoh. Nah jadi kalau ada 2 salik, yang satu punya guru, yang satu tidak punya guru, amun sholat jamaah, tanu kudu jadi imam nu boga guru tah. Sebab yang tidak punya guru, dia lebih cenderung dan memang harus mengikuti hal yang ada pada dirinya. Makana anu jadi imamah alusna jelema awam, Gus. Ustad, kiai tapi tak aya tujuan yang musuh ka Allah ya. Tah, pantes anu kitu jadi imamah kajeun otakna ka mana wae ge. Nu penting secara fikih lahiriana beres we gitu. Kunaon? Tadi anu kitu mah kan teu datang hal kanu kitu mah. Teu dibere orang awam mah. Mal dibere hal. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya yang mulia guru, saya perkenalkan nama saya Juandi Yusuf Gemayel. Ada beberapa pertanyaan yang saya harapkan jawaban dari guru yang mulia. Di antaranya seseorang yang terwari oleh zikir, baik itu melalui zikir Senin Kamis atau sedekahun jariyah atau zikir pribadi di rumah. Tapi tiba-tiba beliau itu putus di tengah jalan, artinya lebih terpesona, lebih memilih alam malakut. Nah pertanyaan saya, artinya putus menuju jalan Allah
artinya keluar atau tidak itu tujuan kepada Allah. Yang kedua, kemudian bagaimana konsekuensi Allah memberikan kepada itu secara hukum untuk mereka yang memang putus di tengah jalan. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang yang tidak diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menguasai satu hal alam malakut, kemudian ada beberapa orang yang meminta syariat kepada beliau. Demikian Pak Guru yang mulia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf koreksi saya kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaan, insya Allah terjawab dengan 1 jawaban. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mempunyai banyak sekali murid. Salah satu murid beliau memisahkan diri dari kelompok Imam Junaid al-Baghdadi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah sampai kepada Allah. Yang jelas dia terpesona oleh warid yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan warid itu dia merasa dia telah sampai kepada puncak makom tertinggi. Suatu ketika datang murid yang lain menghadap Imam Junaid al-Baghdadi. Wahai Tuan Guru, sesungguhnya si Fulan, muridmu itu telah sampai kepada makom tertinggi, versi dia. Apa alasannya? Karena setiap malam dia itu dijemput oleh malaikat, dibawa ke surga, dan dia dipersilahkan oleh para malaikat untuk menikmati setiap hidangan yang ada di surga. Singkat cerita, setelah mendengar informasi tersebut, Imam Junaid al-Baghdadi kemudian bertolak menuju kediaman muridnya. Sampai di sana, muridnya diberi amanah oleh Imam Junaid al-Baghdadi, bila malam tiba dan para malaikat itu kembali menemuimu dan membawamu ke singgasana ke surga, maka tolong lafazkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Baik Guru. Malam tiba, murid tersebut dibawa oleh yang katanya malaikat dengan kereta kencananya sampai dia di surga. Setelah di sana dia teringat kepada amanah gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Dengan hati yang angkuh, sebenarnya dia malas mengatakan itu. Tapi ya ini amanah, bagaimanapun harus aku ucapkan. Begitu dia berteriak, tidak ada daya dan upaya kecuali atas kekuatan Allah, maka seketika itu malaikat-malaikat yang ada di sono teriak berhamburan, lari semuanya, dan dia tersadar kaget. Air sungai yang mengalir disertai dengan kejernihannya, hiasan-hiasan surga yang sebegitu indahnya ternyata hilang menjadi tumpukan sampah. Nah ininya liciknya setan dari bangsa jin. Setan itu dari 2 golongan, minal jinati wanas. Sifat setan itu mengajak manusia untuk tidak menyembah Allah, mengajak manusia untuk bermaksiat. Nah, akhirnya dia tersadar dan dia bertobat, kembali menghadap Imam Junaid al-Baghdadi dan kembali menjadi muridnya. Orang yang putus perjalanannya menuju Allah sebab terpesona oleh warid yang Allah berikan, dia masih bisa melanjutkan perjalanannya menuju Allah asal dia bertobat.
bertobat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waktu itu beliau mengumpulkan semua wali-wali Allah dari seluruh pelosok untuk menghadap beliau. Ada satu wali, satu ulama besar, yaitu Syekh Son'ani. Saat yang lain berkumpul menghadap rajanya para wali, Son'ani pergi dengan beberapa muridnya. Wahai guru, kenapa engkau tidak menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir dan tidak memberikan pundakmu untuk disimpan di bawah telapak kaki Tuan Syekh Abdul Qadir? Apa engkau tidak mahabbah ke beliau? Atau engkau tidak mengakui kebesaran beliau? Jawab Syekh Son'ani, aku mengakui beliau adalah kutubnya kutub. Aku mengakui bahwa beliau adalah rajanya para wali. Tapi kalau harus menginjak pundakku sepertinya tidak perlu. Dah sampai berita itu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, wahai Tuan Syekh, sesungguhnya ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Son'ani yang tidak mau menghadap kepadamu dan tidak mau pundaknya di bawah telapak kakimu. Maka apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir? No problem, tidak ada masalah. Besok telapak kakiku akan menginjak pundaknya si pengembala babi. Akhirnya apa yang terjadi? Omongan wali Allah itu bahaya. Kalau beliau sudah berkalam, kun fayakun. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, tidak apa-apa, besok telapak kakiku akan mengunjak pundaknya si pengembala babi. Syekh Son'ani masih jadi ulama waktu beliau berbicara seperti itu. Nggak lama dalam perjalanan Syekh Son'ani, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelitanan rupawan. Di sebuah warung kedai, ternyata gadis itu adalah pemilik warung tersebut. Dia mampir untuk sekedar minum, akhirnya terpesona dengan kecantikannya, ingin menikah dengan perempuan tersebut. Kata perempuan itu, kebetulan dia orang Nasrani. Aku mau menikah denganmu wahai Syekh, tapi aku tidak mau mengikuti apa yang kau amalkan. Aku tidak mau mengikuti apa yang menjadi keyakinanmu. Bila kau mencintaiku, buktikan, ikuti apa yang aku yakini, dan bekerjalah seperti aku bekerja. Kerjaannya apa orang tersebut? Ngangon babi dan dagang minuman keras. Akhirnya selain dia punya warung, perempuan itu juga punya peternakan babi. Syekh Son'ani akhirnya melepaskan jubah kebesarannya, dia menikah dengan perempuan tersebut dan menjadi pengembala babi. Putus perjalanannya, putus hubungannya dengan Allah. Tapi sampai akhirnya, singkat cerita, ini muridnya yang sebagian meninggalkan, sebagian sayang sama gurunya. Jadi waktu itu, murid Syekh Son'ani itu semuanya tidak ada yang bisa berkutik. Sebagian meninggalkan karena kecewa terhadap gurunya. Beberapa orang tetap bertahan, memantau dari kejauhan karena sayangnya kepada gurunya. Sampai akhirnya ada yang menemui Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini ceritanya panjang, singkatnya, sebab murid tersebut, Tuan Syekh Abdul Qadir memaafkan Syekh Son'ani. Syekh Son'ani tersadar, akhirnya dia bersyahadat, kembali menghadap Tuan Syekh Abdul Qadir. Nah artinya, Syekh Son'ani ini nih, orang yang menuju Allah ketika dia terpleset atau terpesona oleh warid, terpleset oleh kemaksiatan, ya, terputus perjalanannya dengan Allah, sampai dia bertobat, dia bisa kembali lagi kepada Allah. Nah intinya bahwa kembali ke hikmah ini, hikmah 9, jangan heran
ketika kita melihat para salik itu memiliki amalan yang berbeda. Fokus kepada amalia yang tidak sama dengan kita. Nah, itu adalah disebabkan oleh hal yang datang atas dirinya. Allah sinari hatinya dengan cahaya rahmannya, cahaya kasih sayangnya, maka orang tersebut tidak ada yang dia lakukan setelah melakukan fardu ain kecuali sedekah. Nggak ada uang, dia bersedekah dengan pikiran, dengan tenaga apapun yang dia miliki, dia pakai untuk bersedekah. Ada orang yang Allah beri rasa takut mendalam kepada Allah sehingga dia tidak mau jumpa dengan wanita atau dengan yang bukan mahramnya. Banyak. Makanya kesimpulan dari hikmah ini adalah bahwa kalau kita melihat orang-orang salik, pagaweana ngabangun pondok weh, aya anu kitu. Aya nu sedekah, aya nu teu ngomong-ngomong aya nu pagaweana leuleumpangan dari mulai Jakarta umpama ke Jawa Timur jalan kaki itu setiap hari aya nu kitu. Nah, kalau kita ngaji kami ini kita enggak kaget. Nah, eta mah hayang menuju Allah teh geuning leuleumpangan we kitu kos nu edan. Kade, enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kadang Pak, kita ini ngerasa banyak amal. Ya, karena kita sedekah, karena kita berbaur dengan masyarakat, karena kita punya pondok, karena kita punya santri, karena kita banyak membantu warga, sehingga mengucilkan orang-orang yang di gunung sana. Ya salik, cicingna di gunung, tidak berbaur. Memang kalau ngelihat manfaat, ya manfaatan nunyeun pondok. Manfaatan orang yang berbaur dengan masyarakat kemudian beri banyak manfaat kepada masyarakat ketimbang nu di gunung sorangan we naon manfaatna. Nah, kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang kholwah. Kholwah mah kan aya batasan waktu, mun datang hal mah waktuna tidak bisa ditentukan. Tidak boleh kita karena merasa bangun pondok, punya masjid, punya santri, manfaatnya banyak, merendahkan, mengucilkan orang-orang yang terlihat seperti tidak bermanfaat. Di imah wegawena teh. Cicingna di gunung tidak berbaur dengan masyarakat. Betul, kalau melihat manfaat ya manfaat anu boga pesantren. Anu sok babagi ka warga. Tapi yang seperti itu tidak boleh meremehkan oge yang di gunung sana. Kenapa? Eta mahal naku Allah didatangkeun kos kitu, sebenarnya bukan kemauan dia. Kadang ada juga salik yang Allah datangkan hal itu sembunyi dari keramaian, mengasingkan diri dari keramaian, rasana mah hayang ka kota Gus. Hayang berbaur dengan masyarakat, hayang manfaat, tapi dia tidak bisa melawan itu. Dan memang harus seperti itu. Dan ada juga wali-wali Allah atau para salik yang ada di kota, dia berbaur dengan masyarakat, dia bisa memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Hati nama kadang hayang di gunung, tapi dia tidak bisa mengikuti itu. Karena hal yang Allah berikan atas dirinya adalah di kota memberi manfaat kepada orang banyak. Tuh, jadi orang beramal itu, para salik, sebab ahwal-ahwal, sebab hal yang Allah berikan kepadanya, kemudian dari amal itu dia continue, Allah beri dia warid. Kesimpulannya bahwa jangan pernah kita menyepelekan orang lain disebabkan orang itu tidak melakukan amal seperti yang kita lakukan. Ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf, kita tutup kajian ini dengan doa yang insya Allah akan dibawakan atau dipimpin oleh Buya Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan guru kita. Yang pertama, semoga kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah semoga kita diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ngadim sultanik. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bil khair wahtim lana bis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bil khair wahtim lana bis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bil khair wahtim lana bis sa'adah wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi